Ini harta. Sama kayak Lindungi, misalnya gitu. Mahasiswa tuh pada bikin produk, Iya. bikin produk-produk minuman atau makanan. Mikirnya pasti, aduh daftar merek itu mahal, daftar kekayaan intelektual itu mahal. Padahal mereka nggak sadar nih, ketika nanti barang mereka jadi terkenal, mereka jadi terkenal, ada orang lain yang ngebajak atau meniru. Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain atas pembajakan atau peniruan itu tadi. Padahal dia sebenarnya bisa dapat duit loh dari situ. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam OTT Literasi bersama Mufti. Pada OTT Literasi kali ini kita mengundang Bu Des Laili selaku dosen Fakultas Hukum, dan beliau ini juga spesialis di bidang haki ya. Oleh karena itu mari kita sapa untuk pertama gitu. Selamat jumpa Bu Des Laili. Ya, selamat siang Pak Mufti. Selamat siang, betul ya. Grogi. Kalau nama lengkap, Selamat jumpa. Kalau nama lengkap itu. Des Laili Putranti, Pak. Oh, Des Laili Putranti. Saya mungkin karena saking akrabnya jadi saya menghafal Bu Des aja. Bu Des Laili. Bu Des Laili, ada banyak hal yang ingin saya obrolkan atau kami dari OTT obrolkan. Pertama Bu Des Laili, terutama berkaitan dengan yang sedang terjadi nih. Kan ini kan lagi tren tuh ya, orang membuat cover lagu. Bahkan bisa jadi si penyanyinya itu kalah tenar dengan si cover lagunya nih. Nah, ini kan sebenarnya gitu, ada nggak sih unggah-ungguhnya itu orang mengcover lagu itu, apa bisa bebas? Karena kan mau nggak mau kalau dia terkenal, kemudian di YouTube taruhlah, nah kemudian kan dia bisa mendapatkan uang ya dari itu, atau punya keuntungan ekonomi. Gimana Bu Des Laili? Ya, terima kasih atas undangannya ya Pak Mufti di OTT ini. Saya tertangkap di OTT. Ya, jadi kalau terkait dengan cover lagu ya, sekarang emang lagi hits banget ya Pak ya, di mana-mana, terutama di platform YouTube ya. YouTube. Dan kadang juga sampai ke TikTok juga ya Pak ya. Iya, nah, kalau di pengaturannya ya, di peraturan perundang-undangan kita kan kita punya Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, itu ya undang-undang yang terbaru. Sebenarnya kalau terkait cover lagu tuh memang ada aturannya gitu ya. Kalau itu diunggah, jadi gini, hak cipta itu kan mengatur beberapa hal, ya. Terkait pemanfaatan hak cipta itu orang mau apa istilahnya dimanfaatkan di mana? Masuk ke area komersil kah, atau dia dengan tujuan komersial? Misalnya kayak tadi beda ya? Beda. Masuk area komersil dengan dikomersilkan beda. Iya, beda Pak. Apa itu? Tujuannya gini, bedanya gini. Area komersil itu misalnya kayak di mall. Itu kan area komersil. Hotel itu kan area komersil. Oh, kita sering dengar lagu remeng-remeng itu ya? Iya, betul. Di mall itu tuh ada biayanya gitu ya. Iya, ada. Di mall itu harus bayar royalti gitu ya ke apa namanya, pemilik atau ke pencipta lagunya gitu. Tapi kan mall tidak dapat apa-apa dari lagu itu. Tapi memang masuk aturan Pak. Jadi area komersil kan, ibaratnya dia memanfaatkan si lagu itu untuk mendatangkan pengunjung kan, ibaratnya gitu. Pengunjung jadi merasa nyaman. Oh iya. Kayak misalnya ya kalau mau puasa ya. Iya. Itu kan selalu ada itu ya. Apa itu lagu yang apa namanya, buat apa berlapar-lapar puasa, itu kan selalu didengarkan. Iya, itu kena ya dia. Iya, kena itu Pak. Satu berarti di area komersil. Area komersil. Kemudian yang kedua untuk tujuan komersil. Nah, misalnya tadi cover lagu. Cover lagu katakanlah di YouTube mungkin kalau viewersnya masih sedikit, kan dia belum ada dapat ini ya, apa istilahnya, belum dapat apa tuh, monetisasi ya, belum bisa dimonetisasi, belum bisa dapat uang dari situ. Betul. Tapi semakin lama semakin banyak viewersnya, kemudian dimonetisasi. Nah, itu sudah masuk ke tujuan komersil. Karena apa? Dia mendapatkan manfaat finansial dari situ ya, mendapatkan manfaat berupa uang kan ya gitu. Nah, sekarang tinggal ditanya aja, orang itu bikin platform YouTube, misalnya bikin konten, bikin cover lagu, tujuannya hanya untuk dia terkenal aja atau gimana? Cuman lagi-lagi ya, ketika misalnya dia mengcover lagu, tetap harus minta izin sama yang punya gitu. Karena tapi gini loh Bu Des Laili, ada ya yang dia penyanyi utamanya itu saya bilang ya,
dia bangga banget tuh kalau lagunya tuh dinyanyikan banyak orang, ya digubah sana, gubah sini. Karena pernah di satu salah satu wawancara YouTube juga ya, ketika di wawancara si penyanyi utamanya tuh, ya saya sangat senang sekali, apalagi yang menyanyikan anak-anak muda. Gitu. Jadi si penyanyi sendiri ya halas gitu. Nyanyikan itu gimana itu? Nah, gini, sebenarnya mungkin karena beda spirit ya Pak ya. Karena kan hak cipta atau HKI ya khususnya itu kan anggap aja memang kita kan di Indonesia itu kan spiritnya gotong royong. Beda dengan orang bule gitu yang dia memang sudah individualis gitu. Dan hak cipta khususnya kalau di luar negeri gitu ya, kita bicara misalnya katakanlah di Inggris, saya pernah ketemu dengan permasalahan seperti ini di mana ada lagu yang dipakai untuk background musik. Nah, itu menggugat dia karena apa? Dia sudah ada lisensi lagunya kalau misalnya mau dipakai. Jadi katakanlah background musik yang mana sebenarnya videonya tidak untuk tujuan komersial. Gitu. Nah, kalau di Indonesia beda. Orang malah cenderung dia bangga, bahagia karena apa? Satu sebenarnya teknik marketing juga, Pak. Kan dia semakin terkenal lagunya, semakin terkenal siapa sih sebenarnya penyanyi aslinya akan nyari gitu. Ya. Betul. Nah, saya rasa sih itu beda di spirit ya. Apalagi gini loh, ada lagu-lagu yang memang taruhlah lagu religi, ada lagu-lagu yang memang tidak hanya sekedar hiburan, ada tuntunan moral dan sebagainya. Maka pada diri si penyanyi itu, ya alhamdulillah lah, lagu-lagu saya bisa menginspirasi, bisa mempengaruhi orang jadi lebih baik kayak gitu. Iya Pak, karena itu tadi kalau saya lihat, tapi kembali lagi ya tergantung individunya ya Pak ya. Karena jadi berpulang juga, pada si penyanyi utamanya itu. Betul, jadi tidak memang istilahnya karena gini, di hak cipta itu kan sifatnya delik aduan. Delik aduan. Jadi kalau misalnya dia keberatan ya dia tinggal ngadu aja karena dia merasa dia dirugikan. Tapi kalau menurut dia ya udahlah, malah makin terkenal tanpa saya harus ngeluarin uang untuk marketing gitu ibaratnya. Di sisi lain lagunya juga terkenal, orangnya juga terkenal, dia nggak perlu ngeluarin biaya banyak untuk dia bisa terkenal gitu. Bahkan ketika ada orang menyampaikan ilmu ya, misalnya ada yang entah dia khotbah, entah dia penceramah itu, kalau di dalamnya dikutip-kutip dari dia itu dia malah senang. Nggak perlu izin lah, enggak, silakan. Bahkan di Indonesia itu Bu Deslaili ya, saya sering mendengar juga ya dan melihat langsung gitu. Ada seorang penulis buku juga, silahkan di bawahnya ya di copy sebanyak-banyaknya sebagai manfaat. Dan ya kita kan semoga jadi amal jariah. Iya benar. Ya itu Pak, perbedaannya di situ. Jadi spirit itu tadi, spirit HKI itu kalau karena dari barat ya, karena dari barat kan orangnya individualis, pengen semuanya tuh ya milik dia gitu, dimiliki oleh dirinya sendiri gitu. Tapi kalau orang Indonesia tuh ya itu gotong royong. Bahkan ketika sampai ke Indonesia itu banyak orang yang tidak setuju dan bisa jadi mengecam. Pelit banget loh. Uang ilmunya dimanfaatkan orang lain kok tetap harus itu. Gitu. Ya karena itu sih kalau yang saya lihat seperti itu karena apa istilahnya semangat gotong royong kita lah ya ibaratnya ya mungkin ya beda karakteristik lah Pak karena mungkin secara kultural orang kita kan lebih kebersamaan seperti itu tapi kalau orang bule kan dia cenderung lebih individual. Kalau hal-hal yang masuk hak cipta untuk Mbak Cipta? Gini, karya cipta itu satu karya seni, kemudian literatur, ya, kemudian program komputer. Kalau karya seni banyak lagi kita breakdown lagi. Apalagi ada sekarang lagu, ya karya seni. Kemudian ya karya seni lah. Rupa, gitu seni rupa, patung, kemudian seni pahat, ya. Seni pertunjukan gitu ya. Kalau karya literatur ya banyak ada buku. Kalau orang nyanyi cover lagu orang lain itu dia kena juga yang seni pertunjukannya dia kena, lagunya dia kena nggak? Iya, biasanya di lagunya, Mas. Di lagunya. Karena kalau yang seni pertunjukan tuh biasanya dia kan sudah masuknya hak terkait ya. Jadi ada hak cipta, ada hak terkait. Hak cipta itu apa? Hak cipta ya misalnya saya bikin naskah drama. Itu hak cipta saya di naskah drama. Hak terkaitnya apa? Seni pertunjukannya. Ketika saya di pertunjukan, nah itu sudah jadi hak terkait. Fotografi masuk juga hak cipta? Iya, hak cipta Pak. Nah nih, lagi rame kan ya foto kan? Apalagi foto digital kan sekarang. Nah iya benar. Nah ini kan kemarin ada, siapa tuh namanya, saya agak lupa ya. Gozali kan, cukup viral di mana-mana tentang dia memfoto wajahnya dia sendiri kan dari berbagai macam kesempatan sehingga berbeda-beda dan kemudian dia jual kalau nggak salah di satu platform. Betul. Ini gimana nih perlindungannya? Ya.
Jadi itu namanya NFT ya. Oh, Jadi sekarang NFT. ya, non fungible token. Jadi ini memang lagi hits banget ya. Iya, iya. Kita ibaratnya bikin gambar jelek aja ya Pak ya, itu bisa kita jual $1 Maksud gitu sih? ya. Bisa. Gambar jelek loh. Iya, gambar jelek yang nggak karuan itu. Lah, Bikin aja. Enggak, nah itu manfaatnya apa kalau gambar jelek itu? Sebenarnya kalau NFT itu mainnya dia komunitas. Tapi ini serius loh Mbak Desli, Serius, gambar jelek serius, itu. gambar Oh, iya, jelek, gambar apa Bapak bisa bikin gambar bintang yang nggak karuan bentuknya Iya, iya. gitu ya. Tapi konsistensi itu tadi, gambarnya jelek terus misalnya. Jadi terkenal Mufti gambar jelek Iya. MGJ. Ya, kontennya misalnya seperti itu. Nah, NFT itu mainnya emang komunitas. Jadi dia ngelihat value dari sebuah gambar atau sebuah karya seni digital tadi itu, menurut dia itu menarik. Ya, dia akan bisa menghargai itu dengan harga yang mahal. Katakan misalnya fotonya Ghazali ya. Dia 3 tahun kalau nggak salah ya, ngumpulin fotonya dia bangun tidur tuh. Konsisten Kan kalau ya. kayak kita kan apaan sih, gak jelas Iya, banget iya, gitu ya. Tapi karena dilakukan itu secara konsisten, kemudian orang melihat itu sesuatu yang unik, ya itu bisa dijual, itu Bangun punya tidur, value gitu. belum mandi, Iya. kalau sudah mandi, pokoknya segala macam Ya, aktivitas kesempatan. lah ininya. Apa namanya, aktivitasnya si Ghazali ya. Gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu sekarang Iya. gini. Jadi si Gimana? NFT itu ketika katakanlah di OpenSea gitu ya, Oke. kan ada platformnya di OpenSea. NFT diupload melalui OpenSea. Si OpenSea ini karena dia sudah pakai teknologi, Heeh. itu tercatat di situ. Siapa yang submit pertama kali, Iya. dialah yang menjadi owner. Oh. Sekaligus dia menjadi pemilik hak cipta dari si karya itu. Sekalipun itu bukan orangnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan di situ karena gini, katakanlah Ya. saya ngambil fotonya siapa? Saya mendigitalisasi fotonya Afandi gitu. Saya foto, kemudian Lukisannya saya Afandi. lukisan Afandi, Iya. saya digitalisasi, saya bentuk dalam bentuk foto, kemudian saya Submit. upload. Ya, kayak Iya. saya upload di OpenSea. Secara otomatis karena teknologinya itu sudah otomatis gitu ya, mencatat nama saya sebagai pemilik. Saya yang punya sertifikat kepemilikan dan itu sudah tercatat di blockchain. Gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, saya kan bukan ownernya. Iya. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap owner yang tadi karya Anda Diambil itu digitalisasi? tadi, Ya, iya, seperti iya. itu. Itu di undang-undang kita belum diatur tentang itu. Jadi masih ada apa ya? Kekosongan tadi. Betul. Ya, pada- Apalagi kalau misalnya katakanlah Indonesia ini kan kaya banget dengan seni budaya daerah tradisional gitu ya. Kita misalnya punya misalnya lagu-lagu tradisional atau misalnya karya batik deh, Ya. batik tradisional. Ada orang yang Ada orang yang mengkoleksi foto-foto nah, gitu ya. mendokumentasikan foto itu kemudian dia upload katakanlah di OpenSea tadi Iya. itu. Secara otomatis dia menjadi pemiliknya dan nanti dia yang mendapatkan hak eksklusif atas misalnya dijual ke A, B, C dan seterusnya. Dia yang mendapatkan keuntungan sedangkan yang punya batik ya, yang menulis batik nggak punya gitu, nggak mendapatkan apapun dari situ gitu. Kok jadi kayak gitu Iya, ya? itu kelemahannya seperti itu. Jadi kalau kita ketinggalan start itu bisa jadi kemudian diambil orang lain dan itu sah ya bagi orang lain itu Iya, tadi ya. iya. Secara aturan seperti itu. Pak Mufti misalnya di foto, fotonya diupload di OpenSea jadi NFT gitu Iya. tadi ya. Ya, fotonya Pak Mufti tadi itu sudah bukan menjadi haknya Bapak gitu. ya. Tapi siapa yang memoto kan kayak gitu. Dan itu harganya ya Mbak, apa bisa berlipat Bisa terus? sangat berlipat karena itu tadi mainnya komunitas, kemudian komunitas itu ngelihat itu hal yang unik, maka ya dia bisa ngasih value berapa bang. Sama kayak misalnya lukisan Pak. Mbak, itu kalau setiap ada yang beli itu kedetek. Iya kan pakai sertifikat. Oh. Peralihan haknya itu pakai sertifikat yang tercatat di Dan blockchain. setiap ada yang beli itu beralih Beralih kepemilikan. pemilikan dan si itu yang submit pertama jadi gini. dapat. Dapat royalti dari. Jadi dia jual nggak beli. usah nuntut-nuntut tuh. Iya. Dapat sendiri. Dapat sendiri secara otomatis. Kayak 2 ATM. Cuman itu kelemahannya di Undang-Undang Hak Cipta kita yang sekarang Iya. belum mengatur tentang itu. Gitu. Jadi tentang karya cipta digital khususnya untuk NFT. Itu masih ada kekosongan hukum di situ. Oke. Kalau hak cipta itu tadi bukan tapi didaftarkan ya. Catatkan. Dicatatkan istilahnya. Bedanya Perbedaannya, apa sih? nah gini, pencatatan dengan pendaftaran. Kalau pencatatan itu dia tidak memerlukan langkah atau step yang namanya pemeriksaan substantif. Kayak semacam verifikasi itu. Betul. Ya. Karena gini, begitu sudah diupload, administratifnya lengkap, ya sudah, Anda bisa mendapatkan sertifikat pencatatan hak cipta. Tapi beda dengan merek.
Merek itu istilahnya pendaftaran, paten itu istilahnya pendaftaran. Iya. Ya. Jadi Karena perlu apa? ada proses. Ada pemeriksaan substantif, makanya prosesnya lama. Karena apa? Pemeriksa merek, pemeriksa paten itu dia harus ngelihat dulu ada nggak sih merek yang sama dengan merek ini, seperti itu. Jadi kalau hak cipta enggak ya? Nggak ada. Tapi kan kita hampir semua orang sekarang punya kamera tuh. Oke. Bisa dong dicolong-colong. Apanya tuh? Di gambar siapapun kan bisa. Cekrek. Betul. Naikkan gitu. Betul. Nah terus cara melindunginya itu melindungi yang objeknya itu tetap kita masih kosong tuh ya. Kalau yang NFT iya Pak. Kalau yang misalnya kayak Bapak punya lagu kemudian dinyanyikan oleh seseorang ya. Nah, makanya sebenarnya kan ada namanya teknologi yang bisa tracking gitu ya Pak. Seharusnya ada teknologi yang bisa men-tracking. Kayak misalnya YouTube. YouTube itu kalau kita misalnya mengupload karya orang lain, itu dia nanti akan ada aturan kan. Iya. 1x24 jam kan baru masih dicek dulu sama adminnya YouTube kan ya. Kalau ternyata ini ada potensi pelanggaran hak cipta, biasanya dia nggak dibolehin tuh naik. Pun misalnya terlanjur naik, kemudian ada komplain, nanti akan di take down sama YouTube-nya. Gitu ya? Iya, kan ada sistemnya. Ketika ada pelanggaran hak cipta di situ, ya YouTube secara otomatis dia nggak bisa menaikkan konten itu. Gitu. Jadi ada juga kemudian ya perubahan yang cukup signifikan ketika kemajuan teknologi menjadi bagian dari orang beraktivitas tadi. Betul ya, karena mau nggak mau kan manusia tetap harus ngikutin ya. Teknologi kan cepet banget Pak, tapi manusia itu kan selalu terlambat gitu, apalagi hukum ya. Teknologi udah di sana, kita masih di sini. Oh iya, tadi kalau yang nilai komersil tadi. Tapi kalau tadi kan lewat digital ya. Kalau hanya pengamen tuh, kan lagunya Roma tuh kan hampir lagunya Roma, lagunya Iwan Fals, lagunya yang lain kembali ke lagu nih. Iya. Kan biasa tuh, dia hampir itu begadang terus apa lagi Dan lagunya. itu tujuan komersil lagi ya Pak ya. Cik, walaupun dapatnya sedikit. Wah itu, saya nggak berani komentar. Tapi kadang-kala si pemilik lagu ya sudahlah, kalau itu untuk makan dia terserah. Iya, biasanya gitu. Tapi sekarang tuh, ya fenomenanya adalah orang itu ngamen, tapi dari ngamen itu kemudian direkam, masuk ke YouTube. Mau gugatnya yang ngamennya apa yang di YouTube-nya? Ya, itu pertanyaan yang cukup sulit Pak untuk dijawab. Karena itu tadi kan mungkin orang dia bikin konten itu tujuannya untuk apa? Gitu. Iya. Kalau yang pamen kan jelas ya sebenarnya untuk cari uang ya. Iya. Cuman itu kan sempat dilematis juga gitu seniman-seniman. Ini ada yang menarik ya. Kan tadinya tuh yang sekarang lagi rame-rame tuh di cover lagu kan saya juga sering nyanyiin kan. Tapi kayaknya ada komersil itu. Itu kan tadinya memang ngamen kan di kafe kan. Betul. Di kafe ataupun di tempat-tempat, kalau di Jogja itu ya di angkringan ya, angkringan tapi yang agak besar ya, terutama di kafe. Tadinya kan itu kan. Iya. Tapi kemudian dia rekam, kemudian diunggah di kanal YouTube dan dia punya dua penghasilan tuh. Pertama penghasilan saweran itu. Kedua dari YouTube ya Pak ya. Nah kalau dia kemudian kalau ini kan yang di digital ya. Kalau kemudian dia tampil di publik, dia menyanyikan lagu orang lain, sebenarnya kena harus ya, izin ya, harus izin sama yang punya lagu. Tapi di kita itu hampir semua penyanyi, bukan hampir semuanya ya. Nggak ada yang pakai kayak gitu. Kemarin sempat kejadian. Yang lagunya sendiri kan agak jarang sekarang tuh kan. Iya. Makanya kan karena dia terkenalnya pakai punya orang kan. Iya. Kemarin yang kejadian kan Warkopi itu. Oh, itu film ya? Dia menirukan Dono Kasino Indro kan ya. Oh iya, itu rame juga. Betul. Kemudian Indro nggak terima kan ya, karena Warkop sendiri sudah ada hak ciptanya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya larinya lebih ke hak moral sih Pak. Kalau misalnya saya pengen menirukan seseorang ya secara persis plek gitu ya. Itu saya harus minta izin dulu sama yang paling nggak misalnya orang yang sudah nggak ada ya ahli warisnya lah. Saya boleh nggak untuk menampilkan atau membuat grup katakanlah Warkopi tadi itu harus ditanyakan dulu gitu. Apalagi kalau naskah-naskah seperti komika itu kan kadang sering juga diulang-ulang sama orang lain gitu ya. Tapi memang kemudian lagi-lagi karena deliknya delik aduan sangat tergantung dari siapa pemiliknya. Dan itu masuknya ke ranah
apa pidana atau malah perdata tuh ketika ada yang orang Kalau delik aduan jelas pidana ya Pak ya. Pidana, tapi maksudnya kalau ke misalnya tentang apa namanya kerugian yang dia ini dia Iya. bisa ngajuin secara keperdataan. Berarti dua-duanya bisa maju Bisa. ya. Sebenarnya dua maju. Bisa misalnya diajukan dua-duanya boleh. Nih, saya bingung nih. Ini saya berangkat dari kebiasaan orang Indonesia aja Ya. nih. Kalau misal nih, Bu Deslaili itu punya masakan enak. Oke. Nah, kalau di kita tuh sebenarnya kalau ada tetangga nyicipin gitu. Terus jeng apa tuh resepnya? Lah terus jenengan nanti akan cerita dari A sampai Z, dari cara pembuatannya sampai cara penyajiannya. Iya. Nah, itu termasuk jadi objek hak tadi, apakah merek, apakah cipta, apa maksudnya yang mana tuh? Kalau resep itu masuknya ke rahasia dagang. Pak. Rahasia dagang Iya. ya. Tapi masuk dalam haki. Haki, ya, Berarti termasuk dia dalam masuk kekayaan dalam intelektual. Oh, kalau bang Iya, hak itu banyak, Pak. Kekuasaan haki juga ya. Iya, ada hak itu ada Iya. kekayaan intelektual itu ada hak cipta, merek, kemudian rahasia Enggak, dagang. itu sebenarnya kena paten. tuh. Kena. Enggak, kenanya gimana maksudnya? Saya itu gini, saya itu terilhami ketika saya nonton film Saya boleh minum SpongeBob. dulu nggak sih? Oh, boleh. Oh iya ya. Kejam banget nih hostnya nih. Saya juga ikut ya. Biar kita dikira berteman. Nih, Dikira saya berteman. terilhami oleh film tuh. Oke. Filmnya si SpongeBob. Oke. Nah, itu kan SpongeBob si siapa namanya Krabby itu? Patty itu ya? Iya, Iya. itu kan si Plankton nguber-nguber terus tuh. Resep rahasia gitu kan. Kayaknya Rena itu punya nilai ekonomis kan bagi si siapa nih? Bagi si Crab itu kan Mr. dia Crab. punya iya kan nilai ekonomis tuh. Tapi di Indonesia itu enggak Ibu-ibu malah cerita, ini loh Jeng caranya bagus. Sebenarnya gimana tuh Mbak dengan kultur masyarakat yang seperti Iya, itu? mungkin gitu. kulturnya kultur gibah ya Pak ya soalnya. Kalau nggak dikasih pelitnya Jeng gitu. Iya. Sebenarnya itu masuk rezim rahasia dagang ya Rahasia kalau untuk dagang, resep ya. masakan. Karena gini, orang itu menciptakan resep atau makanan Iya. sehingga rasanya seperti itu kan dia pasti nggak sekali dua kali dong Pak. Ada nggak ya orang yang saya nggak tahu nih, mungkin ada orang begitu masak celing langsung enak gitu kan. Yang kemudian mengilhami dia untuk jualan misalnya. Kayak contohnya KFC deh. Iya. Dia kan 11 bumbu rahasia atau Coca-Cola. Bapak pernah kepikiran nggak kenapa rasanya Coca-Cola Tapi itu ini dari dulu bukan sampai iklan sekarang? ya. Bukan. Iya kenapa? bukan iklan. Iya. Ya, Coca-Cola tuh kenapa sih rasanya dari dulu sampai sekarang itu sama gitu? Ya karena ada Kecuali rahasia di situ gitu. kecuali kalau kondisi kita gabut rasanya beda. Kondisi kita senang rasanya beda. Jomblo juga beda. Hampa, hambar. Berarti kalau rasanya jomblo. sama ya. Dari dulu sampai sekarang kok rasanya sama. KFC juga sama ya. Betul. Karena ya itu sampai mereka men-tagline kan 11 bumbu rahasia. Karena apa? Ya ada struggle, ada perjuangan ketika dia menciptakan resep itu iya. gitu. Kalau misalnya ada orang itu kokinya disumpah Anda ya. Wah. Kamu boleh jadi koki saya tapi jangan Setahu ngobrol saya sama- ada kontrak ya Pak. Oh, ada Namanya kontraknya, kontraknya non disclosure agreement. Oh. Jadi memang perjanjian larangan pengungkapan rahasia. Itu kalau misalnya kayak di corporate gitu kan dia akan tanda tangan kontrak gitu Jadi ya. dia, kalau sih Dia nulis nggak tuh. boleh tuh karyawannya kemudian keluar buka lesehan. Bukan, itu nggak boleh. Buka lesehan, Langsung tapi dituntut. rasanya rasa itu. Rasa KFC nggak boleh. Orang setahu saya ya, saya pernah dapat cerita gitu ya. Chefnya KFC itu nggak boleh bawa pulang makanan sisanya KFC gitu. Itu ya. Iya, dulu waktu saya masih ngekos tuh Nah, di Indonesia ada yang punya. Enggak di Indonesia itu. Kalau dia ada warung makan masak gitu, masaknya udah habis, itu dibagi. Iya, benar. Dibagi kan? Benar. ke pelayannya. Dibawa Silakan. pulang, iya, Siapa yang mau bawa? silakan. Itu nggak Iya. boleh ya? Kalau di KFC nggak boleh. Setahu saya, ya. Karena dulu pernah saya punya teman, pacarnya teman saya itu dia chefnya di KFC gitu. Kemudian ngasih tahu, kan kita sering iseng kan ya. Iya. Ayo Mas, di ini dong kita pengen makan gratis gitu. Nggak boleh dibawa pulang katanya gitu. Gini Bu Sering Bude sisa Sali, gitu. kan banyak tayangan tuh di YouTube tentang ada orang yang meliput tentang pembuatan masakan tertentu, betul kan? Betul. Gimana Bu caranya sampai rahasianya? Ada juga 9 rahasia mangut lele terenak, misalnya kayak gitu. Itu karena orangnya yang masak mangut lele itu nggak ngerti haki ini atau gimana sih Mbak? Kemungkinan besar Sebenarnya iya. itu. Iya, Kemungkinan besar iya. Tapi kalau misalnya di ini ya itu tadi Pak, balik lagi ke semangatnya orang Indonesia yang gotong royong itu tadi. Beda soalnya kalau misalnya orang luar negeri gitu ya,
tahu dia bisa mengembangkan resep yang enak, dia nggak akan ngebagi ke sama siapapun gitu. Dia akan jual sendiri, dia nggak akan buka rahasia itu sama orangnya. Kalau ditanya ya, loh saya kan bikin itu kan pakai duit saya gitu. Ibaratnya saya ngebikin pakai duit saya juga menciptakan resep ini juga pakai biaya, tenaga dan waktu gitu. Jadi ya itu tadi. Kalau Bu Deslili sebagai seorang dosen yang ajar tentang hak ini, melihat masyarakat kita seperti itu, sedangkan secara internasional ini dilindungi nih ya, bisa jadi kan kemudian masyarakat kita kecolongan nih dengan itu. Banyak ya. Gimana Bu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual? Ya kalau saya sendiri sih dimulai dari yang hal kecil ya Pak ya. Jadi misalnya kalau misalnya kayak kita pengabdian masyarakat tuh, itu kan selalu kita ingatkan gitu ya. Kalau Pak Bu kalau punya karya intelektual itu sebaiknya pertama jangan langsung dijual. Kayak misalnya paten nih. Kan dulu saya ingat tuh pernah ada orang yang punya mesin apa gitu, saya lupa tuh. Itu sama dia udah diperjualbelikan dulu. Padahal belum didaftarkan. Belum didaftarkan. Jadi begitu semua orang sudah jadi public domain, dia banyak orang yang bikin, dia baru ingat, aduh iya kan saya yang bikin. Itu dia udah yang nggak bisa pertama saya lagi. bikin gitu ya. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi ya menyadarkan ke masyarakat bahwa ini loh Anda itu punya harta. Iya, Punya harta. Berarti itu mungkin ya ketidaksadaran bahwa itu tuh bagian dari harta. Atau bisa menjadi karena sumber properti ya. Harta. Karena harta ada yang bergerak tidak bergerak, ada yang berwujud tidak berwujud. HKI ini namanya harta tidak berwujud gitu. Jadi karena dia ada di kepala gitu ya ibaratnya ya. Ketika sudah diwujudkan dalam bentuk nyata ya seharusnya dilindungi. Karena apa? Tidak semua orang punya ide, tidak semua orang bisa punya pemikiran bahwa saya bisa menciptakan ini atau membuat sesuatu gitu. Kayak Pak Mufti misalnya, bisa nggak Bapak bikin gudeg yang enak banget gitu? Tentang rahasia dagang tadi ya. Kan tidak semua orang bisa bikinnya, meskipun kita dikasih resep yang sama. Belum tentu saya bisa masak, belum tentu Pak Mufti bisa tangannya masak. beda katanya. Benar. Tapi tetap jangan tadi sebar-sebar gitu. Jangan. Tapi di Indonesia itu ada majalah yang isinya tentang resep makanan. Tapi mungkin itu yang ngebedain ini Pak. Berserta nama-namanya gitu kan. Kolak ajaib ini. Dan orang malah seneng. Iya toh Bu Des. Ya itu mungkin ini ya, yang membedakan mungkin ada jampi-jampinya. Atau ya tangan itu tadi ya. Tapi perlu disadarkan bahwa itu bisa yang dijadikan banyak UMKM Pak. Itu bisa dijadikan sebagai harta. Iya harta, emang harta bukan dijadikan harta, emang harta itu. Perlu ada kesadaran nih kalau ini harta. Sama kayak misalnya gitu. Mahasiswa tuh pada bikin produk, bikin produk-produk minuman atau makanan. Mikirnya pasti, aduh daftar merek itu mahal, daftar kekayaan intelektual itu mahal. Padahal mereka nggak sadar nih ketika nanti barang mereka jadi terkenal, ada orang lain yang ngebajak atau ngeniru. Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain atas pembajakan atau peniruan itu tadi. Padahal dia sebenarnya bisa dapat duit loh dari situ. Berarti negara, misalnya pakai franchise. Kalau perilakunya kayak gitu, negara nggak bisa melindungi ya. Iya. Karena ya bukti perlindungannya penggunaan sertifikat. Gitu. Jadi ya nggak bisa. Penyadaran bahwa ini apa tadi rahasia dagang ini juga. HKI itu pokoknya dikip deh. Terus didaftarin segera. Gitu. Supaya apa? Ya supaya bisa dapat. Tapi bisa dicibir masyarakat enggak tuh? Pelit amat, enggak bagi-bagi punya keahlian. Ya kalau saya sih bodo amat gitu. Bodo amat ya. Karena ketika sudah punya nilai komersial. Itu tadi kan kembali ke kita. Iya. Gitu. Orang lain misalnya mau jual ya silakan aja, Anda meniru, belum tentu rasanya sama. Gitu. Skill kan kayak gitu ya Pak ya. Kayak gitu, iya. Entah mungkin ada bubur yang dirahasiakan. Iya. Kan kayak jambi-jambi itu tadi. Enggak, kayak guru silat. Guru silat itu kan seringkali dia tidak akan memberikan seluruh jurusnya itu sebelum dia mau meninggal tuh. Iya. Kadang-kadang biar nggak ada yang nurun. Untuk melawan, kadang untuk melawan dirinya itu ya. Beda dengan dosen dan keilmuan lainnya. Dia berikan semua ilmunya. Betul. Ya karena kalau dosen untuk kepentingan pendidikan kan bebas dari hak cipta itu tadi. Rasa dendam dan sebagainya kan. Gitu. Karena ada pengecualian hak cipta itu. Ya itu tadi untuk keperluan penelitian, pendidikan itu ada namanya doktrin fair use. Boleh dipakai. Makanya kalau kita bikin karya tulis harus dikutip kita ngutip tulisan harus dicantumkan sumbernya siapa. Gitu. Jadi nggak sembarangan ini juga. Tapi kalau sesuatu itu sudah menjadi kayak semacam domain publik ya atau public domain. ya misal
kolak, semua orang hafal Bisa bikin kolak. itu. Gudeg Kemudian bisa ada bikin seorang kolak. yang mendaftarkan itu gimana itu? Kalau public domain emang nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Kayak misalnya Jadi dia harus cari ciri khas yang bedanya iya, gitu ya. Kalau public domain tuh kan larinya biasanya kan karena katakanlah Misal kolak pandan wangi, ini bedanya yang di pandan wanginya nih, kayak gitu ya. bedanya nanti di mereknya. Oh, di mereknya. Semua orang bisa bikin kolak, yang ngebedain paling mereknya. Oh, Gitu. Jadi iya. mereknya apa? Mereknya misalnya saya bikin produk pandan wangi, bikin produk sehat sejahtera atau apa. Nah, itu produk kolaknya gitu. Kalau dia pakai nama itu dia kena ya. Kalau nama kolak nggak bisa daftarin. Nama yang tadi sejahtera apa tadi. Kalau namanya kolak sehat sejahtera boleh, tapi kalau namanya kolak, jualannya kolak nggak boleh. Itu public domain. Mie ayam jualan mie ayam namanya mie ayam nggak boleh. Aturannya banyak. Oh, aturannya banyak gitu ya. Misal jualan bakso boleh, tapi Boleh. nama baksonya misal Pak Mufti, bakso Pak Mufti boleh, Pak Mufti boleh, bakso Pak Mufti. Tapi jualannya bakso, namanya bakso, jualan saya namanya bakso itu. Dan orang lain tidak boleh meniru bakso Mufti itu tidak boleh ya? Nggak boleh, Pak Yang Mufti. dia boleh niru baksonya itu. Boleh, karena public domain. Iya. Iya. Tapi kalau yang namanya Mufti. itu, ya misal bakso ceria gitu. Iya. Siapa yang makan bakso itu jadi ceria, misal kayak gitu. Bakso. Ya, bisa. Tapi kalau misalnya terus dikasih nama bakso ceria juga, niru nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, Mbak Des, saya kadang panggil Mbak, panggil Bu ya, maaf ya. Jadi memang masih diperlukan lagi pendidikan kepada masyarakat ya, sosialisasi tentang adanya harus. haki tadi ya. Dan juga kemudian kalau tentang haki kaitannya dengan dunia digital, kita harus berhati-hati ya. Betul. Harus ekstra hati-hati, jangan-jangan yang kita ambil mereka punya sudah orang. sadar itu ya. Betul. Sekalipun itu foto ataupun yang lainnya, kan kita sekali kadang comot foto. Bener. Kita tulis. TikTok, Pak, sekarang yang Gimana banyak tuh? lagu orang dari akun TikTok itu di college. Jadi jadiin video kemudian diupload di YouTube. Kumpulan video TikTok. Terus? Ya itu. Enggak, terus piye? Ya harusnya yang punya TikTok dia bisa saya minta dong royalti. Harus minta izin sama saya. Karena apa? Hak cipta itu menimbulkan hak moral, ada hak moral dan ada hak ekonomi gitu. Nah, hak moralnya apa? Harus minta izin gitu. Saya mau repost ulang misalnya. Saya bikin feed postingan di Instagram dengan beserta captionnya, ada orang lain yang mau meniru. Ya harus minta izin dulu sama saya gitu. Bukan untuk mendapatkan dalam arti finansial itu enggak, cuman ada etikanya gitu. Etikanya apa ya? Itu tadi kamu harus minta izin. Ibaratnya kayak mau ngambil mangga gitu, tempatnya tetangga kan tetap boleh sama tetangganya nggak apa-apa silakan, tapi kan tetap minta izin. Kalau nggak minta izin namanya apa? Nyuri gitu. Kalau nyuri nanti udah apa? Halal haram. Okay. Susah. Sobat OTT hati-hati ya kalau dalam masalah digital tadi. Jangan sampai kita kepleset tadi karena ketidaktahuan, karena hukum itu kadang dianggap pakai asas fiksi ya. Betul, dianggap dia tahu akan hukum, bisa terkena juga ketika kita merepost ataupun kita mengupload sesuatu yang itu ternyata sudah ada atau milik orang lain. Kita harus hati-hati ya. Tadi ada yang perlu diingat, ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu kita paling pamit gitu ya. Siap. Oke, Bu Des Laili, mungkin kita akan jumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Siap, Pak. Dan acara kita alhamdulillah didukung banyak sponsor ini. Ada Hilmi Rencar. Kalau Bu Des Laili mau pergi-pergi bisa pakai Hilmi. Boleh ya? Gratis ya, Pak? Iya, Total Media Kreasi. Ada juga Celsius Indonesia di bidang desain interior. Ada juga My Studio Corps. Nah, nanti kalau mau bikin studio untuk karaoke, waduh, bisa pakai ini. Ada juga pesta cinta atau undangan online. Tidak perlu cetak. undang. Dan ada Farah Jewelry kalau mau untuk cincin kawinnya. Jadi OTT lengkap dengan daya dukungnya, insya Allah semoga dengan daya dukung ini bisa menjadi semakin manfaat. Untuk sobat OTT dan yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share di kanal YouTube Leblau untuk acara OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.